Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Amelia Kartikasari, dosen mata kuliah CT Scan dasar. Saat ini, pada materi kali ini kita akan membahas tentang komunikasi pasien dan aplikasinya, khususnya adalah pada pemeriksaan CT Scan. Nah, pokok bahasan kita hari ini adalah yang pertama adalah kita akan bicara tentang dasar komunikasi. Yang kedua, kita bicara tentang komunikasi terapeutik. Yang ketiga, kita bicara komunikasi efektif pada pelayanan kesehatan. Dan terakhir, kita akan bicara tentang implementasi proses komunikasi di radiologi, khususnya di pemeriksaan CT scan. Nah, problemnya apa sih? Kenapa kita harus bicara tentang komunikasi? Maka Anda bisa melihat begitu banyaknya pemeriksaan atau kegagalan pemeriksaan, khususnya CT scan, terjadi akibat komunikasi. Dan bisa dibayangkan bahwasanya dosis pasien atau dosis radiasi yang diterima oleh pasien pasti meningkat apabila terjadi pengulangan pemeriksaan CT scan. Solusinya adalah perbaikan komunikasi. Komunikasi kepada siapa? Khususnya kepada pasien dan keluarga. Nah, komunikasi, apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian pesan, ditujukan pada penerima pesan. Jadi, sebagai garis besarnya adalah komunikasi adalah suatu penyampaian pesan yang ditujukan kepada penerima pesan. Nah, prosesnya apa? Nah, berikut adalah proses komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi pada diri sendiri. Sebagai contoh, saya seorang radiografer. Saya akan menjelaskan prosedur kepada pasien tentang CT scan kepala. Nah, pada diri saya sendiri, saya harus memastikan nih bahwasanya saya sudah memahami apa sih CT scan kepala itu, apa saja persiapannya, kemudian bagaimana cara melaksanakannya. Nah, supaya selanjutnya adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini komunikasi kita kepada pasien, sehingga apa yang tadi sudah bisa saya pahami, akhirnya saya bisa menyampaikan hal tersebut kepada pasien maupun keluarga. Sedangkan hal terakhir adalah ada namanya komunikasi massa, di mana komunikasi massa ini hanya sama-sama komunikasi intrapersonal, namun jumlah penerima pesannya lebih banyak. Contohnya aja seminar mungkin, atau mungkin penjelasan pemeriksaan CT scan untuk jantung pada pasien-pasien yang medical check up. Nah, komunikasi terapeutik. Definisinya adalah menurut Stuart GW bahwasanya hubungan intrapersonal antara tenaga kesehatan dengan pasien untuk memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka perbaikan pengalaman emosional pasien. Sehingga pengertiannya adalah komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan secara sadar. Jadi sudah pasti Anda sadar pada saat Anda melakukan komunikasi kepada pasien. Mempunyai tujuan dan kegiatan yang dipusatkan untuk kesembuhan pasien itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Yang dari tujuan komunikasi terapeutik, yaitu yang pertama adalah menggali informasi. Bahwasanya pasien dapat memberikan secara keseluruhan informasi kesehatannya. Jadi mulai dari riwayat sakitnya, atau mungkin awal dia sakit seperti apa, atau mungkin tanda-tandanya seperti bagaimana. Itu penggalian informasi menjadi tujuan dari komunikasi terapeutik. Yang kedua adalah mengatasi permasalahan pasien, di mana setiap keluhan pasien dapat diberikan solusi atau tindakan yang efektif. Dan terakhir, mencapai tingkat kesembuhan. Dengan komunikasi efektif, maka radiografer dan radiologis dapat dengan akurat melakukan scanning sesuai dengan klinis pasien. Itu adalah tujuan komunikasi terapeutik. Dan kita sebagai seorang radiografer harus atau wajib melaksanakan komunikasi terapeutik kepada pasien. Nah, prosesnya seperti apa? Yang pertama,
kok bisa melalui komunikasi verbal, kemudian bisa melalui tertulis, bisa melalui nonverbal. Sehingga atau mungkin kombinasi dari verbal dan nonverbal atau verbal dengan tertulis. Sehingga tujuan akhirnya adalah terbentuknya komunikasi efektif. Nah, implementasi komunikasi efektif pada pemeriksaan CT scan apa? Adalah pada persiapan pasien, di mana pada persiapan pasien merupakan satu kegiatan yang penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan scanning atau keberhasilan pemeriksaan CT scan. Jadi, bila komunikasi pada saat penyampaian persiapan pasien itu tidak baik, maka bisa jadi hasil yang akan atau hasil scanning yang nantinya akan diperoleh menjadi lebih kurang optimal. Nah, persiapan pasien pertama adalah dilakukan sebelum pemeriksaan dilaksanakan, pastinya ya. Jadi kalau bilang persiapan ya pasti dilakukan sebelum pemeriksaan. Menggunakan minimal 2 metode saat verifikasi. Jadi pada saat Anda memanggil pasien atau pada saat Anda mau menjelaskan persiapan, wajib Anda lakukan verifikasi ID pada pasien tersebut. 2 metode, bisa nama dengan tanggal lahir atau mungkin nama dengan alamat atau mungkin nama dengan nomor rekam medis. Tapi kalau seandainya itu adalah pasien rawat inap, jadi Anda bisa mengecek pada gelang pasien. Nah, kemudian apa saja yang ditanyakan atau apa saja yang dilakukan adalah yang pertama adalah riwayat medisnya, hasil labnya, kemudian informasi diagnostiknya. Jadi bentuknya seperti ini, ada checklist seperti ini lebih memudahkan kita pada saat kita melakukan komunikasi terkait dengan persiapan pasien. Nah, kemudian ada pelaksanaan kegiatan yang berikutnya adalah edukasi pasien dan inform consent. Di mana maksud dari edukasi pasien dan inform consent kita menjelaskan bagaimana prosedur tindakan tersebut. Jadi sebagai contoh tadi CT kepala, jelaskan, oh Bapak dan Ibu, CT kepala itu adalah pemeriksaan CT scan di daerah kepala. Jadi nanti Bapak dan Ibu masuk ke ruang yang seperti bentuknya donat. Nah, nanti pada saat mejanya masuk, Bapak tetap tenang, kepalanya tidak boleh tolak-toleh. Nah, itu bisa memberikan edukasi kepada pasien apa yang akan terjadi atau apa yang nantinya menjadi yang akan dialami oleh pasien pada pemeriksaan CT scan kepala. Kemudian lama waktu tindakannya, jelaskan. Oh, nanti CT scan kepala ini waktunya cuma 5 menit di ruang CT scan. Nah, itu jelaskan supaya pasien juga nggak bertanya-tanya, kira-kira berapa lama ya. Kemudian adalah penggunaan obat kontras. Jelaskan apa efek sampingnya. Atau pertama adalah pastikan pasien tidak memiliki riwayat reaksi alergi atau riwayat alergi, sehingga penggunaan obat kontras ini menjadi lebih safety. Dan terakhir adalah pastikan ekspektasi pasien. Ekspektasi pasien akan terjawab bila kita bisa melakukan hal pertama, yaitu menjelaskan prosedur tindakan. Next, kita wajib melakukan monitoring vital sign. Yang pertama adalah suhu. Jadi pastikan bahwasanya pasien tidak kedinginan atau kepanasan pada saat dilakukan scanning. Kemudian pulse ini adalah ECG. Biasanya kita gunakan pada pemeriksaan CT kardiak. Kemudian adalah pernafasan. Jelaskan bagaimana pernafasannya. Lihat monitoring pernafasan pasien. Dan terakhir adalah tensi atau tekanan darah pasien. Jadi Anda wajib melihat. Nah, ini semuanya bisa kita minta perbantuan oleh perawat ataupun dokter radiologi. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi efektif menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang radiografer dalam meningkatkan keberhasilan pemeriksaan CT scan, mulai dari verifikasi ID, anamnesa, penyampaian prosedur tindakan, inform consent obat kontras, hingga efek samping yang mungkin saja
mungkin saja diderita oleh pasien tersebut. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Anda bisa tanya di kolom chat. Sampai ketemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.